Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Para hadirin ingkang dimuliakan Allah, monggo kita sami-sami nglanjutaken pengaosan ingkang minggu wingi. Namun sederenge kita hadiahkan Fatihah riyin kangge pengarang kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulum fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan ke bab selanjutnya, saya akan meringkas dulu yang pembahasan kemarin. Jadi sebenarnya bab yang sekarang itu bab yang sudah sering kita dengar, cuman kebanyakan juga kurang memahami lah atau kurang lebih detail memahaminya. Dari kemarin itu ada bab sunnah dan bid'ah. Jadi sekali lagi yang dinamakan sunnah itu enggak serta-merta apa yang dilakukan Nabi dikatakan sunnah, terus selain Nabi tidak dikatakan sunnah, bukan demikian. Sesuai dengan hadis beliau, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Jadi sunnah itu maksudnya adalah ajaran atau tindak lampahnya Kanjeng Nabi dan juga para sahabat. Untuk sampai ke beliau-beliau, kita kan mungkin jelas-jelas nggak menjumpai beliau semua. Makanya perlu adanya sandaran, yaitu para ulama. Orang-orang yang belajarnya sanadnya nyambung dari guru-gurunya terus sampai Nabi Muhammad. Gak bisa kita langsung belajar secara otomatis atau lihat hadis mengartikan sendiri, gak bisa, karena peristiwanya kita tidak mengetahui. Dan sesuai yang didawahkan Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang-orang yang hanya takut pada Allah itu ya cuman ulama saja, orang-orang yang berilmu agama itu. Nah, karena itu sunnah itu merupakan ajaran Nabi, sahabat, dan juga diwariskan ke para ulama, ya kita tinggal mudahnya mengikuti ulama saja. Jadi contoh kita menggali hadis ya nggak mungkin, mencari dalil Quran ya nggak mungkin, karena kemampuannya terbatas, saking banyaknya hadis dan juga Quran. Maka tinggal mengikuti ulama saja, ya bisa melalui kitab yang bisa baca, bisa melalui tingkah laku para beliau-beliau itu kesehariannya seperti apa. Jadi yang dinamakan sunnah intinya mengikuti salah satu dari ulama, jelas pasti berdasar, dan itu dikatakan sunnah. Karena kalau patokannya hanya Kanjeng Nabi, sekali lagi banyak sekali hal-hal yang sering kita lakukan justru malah tidak dilakukan oleh beliau. Ya taruhlah kayak contoh kita sholat sunnah taraweh lah 20 rakaat, itu ya di Nabi nggak ada, tapi mulai ada di zaman sahabat Umar. Nah, itu yang dinamakan dengan sunnah. Sedangkan bid'ah berarti kebalikannya, apa-apa yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan sebagainya, sahabat dan para ulama, itu baru yang dikatakan bid'ah. Bid'ah sendiri ya dibagi menjadi dua, bisa bid'ah hasanah atau sayyi'ah. Yang sayyi'ah inilah yang tidak mengikuti para ulama itu, atau yang dibahasakan di kitab ini. Tapi sekali lagi itu pun harus lihat-lihat dulu, barangkali sebenarnya kadang ada orang ini sudah pakainya itu dalil ataupun dasarnya ya kitab, contoh kitab kuning lah gampangnya. Tapi karena kesalahpahaman, salah paham mengartikan, akhirnya dia yang dilakukan ya salah, kayak seolah-olah membuat-buat sendiri. Bid'ah itu kan mengada-ngada atau membuat-buat ibadah. Ya sering kita lihatlah contoh orang sholat letter L itu loh. Itu yang sholat takbir, apa itu yang ketika
sedekap ini kayak gini kan, separuh miring itu loh. Jadi saya pernah menjumpai orang kayak gitu di pesantren, pernah menjumpai. Kadang emang ternyata dasarnya ada, cuman salah paham, akhirnya jadinya ya kayak gitu, letter L. Ya kalau diingatkan mau ya syukur, nggak diingatkan ya yang penting jangan di dekatnya orang itu. Terus saya juga bilang kalau sholat dekat saya sikut gitu. Terus kadang juga ada orang mungkin dalam kondisi sebenarnya dia bisa melakukan sempurna, tapi apa yang dia lakukan seakan-akan membuat-buat sendiri, padahal ada kondisi mungkin lagi sakit. Ya contoh pas selamat sholat takbir malah tangannya cuma satu, Allahu Akbar, kayak gerakan polisi di jalan. Kan orang yang melihat loh itu sholat bikin-bikin sendiri bid'ah, padahal mungkin tangan pas selamat satunya lagi wudunan semisal loh. Kan bisa jadi. Jadi lihat-lihat dulu, tanya-tanya dulu, ataupun cari referensi lagi. Barangkali kondisinya lagi demikian, jangan langsung mengklaim dulu, menghukumi dulu. Itu maksudnya seperti itu sunnah dan bid'ah. Sekali lagi sunnah itu mengikuti para ulama lah, cara mudahnya begitu. Ya karena kan sering kan kalau santri dulu itu biasanya, santri ini padahal ada dasarnya, kitab juga banyak. Tapi kadang karena saking banyak pilihan, biasanya apa yang mau diamalkan itu lihat-lihat kiainya. Contoh lah, dalam masalah pakaian saja, itu padahal bukan urusan agama. Jadi dalam hal pakaian, ketika lagi bingung, ini seorang pakaian model-model, santri biasa pakai sarung. Tapi santri yang merokok kan yang bermasalah kayak saya itu. Kalau santri nggak merokok nggak bermasalah. Karena apa? Sholat pakai sarung udah pasti aman, pasti sah. Tapi yang bermasalah itu santri yang merokok, itu bermasalah. Karena apa? Pasti kena sarung kadang berlubang. Nah itu tanpa disadari sholat nggak pakai celana. Ya kadang santri juga nggak pakai apa-apa, cuman sarungan. Tapi ini yang bermasalah, yang perokok pasti sering kena sarung, pasti berlubang. Makanya ya diusahakan pakai celana dalam, celana pendek juga yang melebihi melebihi lutut itu. Ya karena rokok kan pasti terkena itu kan. Kalau masalah pakai sarung tapi kelihatan dari bawah nggak masalah, tapi yang bermasalah itu kelihatan dari samping. Kayak contoh tadi perokok. Nah, itu maka dari itu ya harus pakai itu lah. Pas waktu ada keadaan demikian, santri ya bingung ini mau pakai, tapi ini santri dulu mau pakai celana pendek, rangkepan apa enggak? Soalnya ini kan jarang terjadi di pesantren kan, anti pakai celana pendek lah yang sebelum seatasnya lutut maksudnya. Lainnya ya melihatnya apa? Lihat kiainya kira-kira pakai daleman plus sual enggak? Hanya tanya-tanya, mengorek-ngorek kiai, tapi bukan mengorek aib, ini kan demi kebaikan. Hanya tanya-tanya ke abdi dalamnya, oh iya ternyata kiainya juga pakainya celana pendek juga, rangkepan sarung. Ya karena kiainya juga sama-sama perokok, sarinya kiai yang perokok. Nah, itu demikianlah maksudnya yang dinamakan dengan sunnah itu. Sekali lagi apa yang dilakukan oleh, minimal dilakukan oleh ulama lah, kita mengikuti, pasti sudah dikatakan sunnahnya. Ya, itu. Nah, sekarang sedang bid'ah kebalikannya itu ya, mengada-ngada atau membuat-buat suatu ibadah. Terus tolak ukurnya bagaimana? Lah ini dijelaskan oleh Syekh Asyaruk. Qala dawuh sapa Syekh Asyaruk, wa mawazinuha utawi piro-piro timbangane bid'ah atau ukurannya, kadarnya, standarnya bid'ah bagaimana? Iku salah satu ono telu, standarnya ada 3. Yang pertama al-awalu ayung zoro, yen to den tingali opo ma fil amri ing dalem perkara al muhdasi kang den nyar-nyari. Jadi dilihat dulu apa yang dilakukan itu yang baru. Fa in syuhidalahu mengkolam, fa in syuhida mengkolamun den sakseni lahu kaduwe amrul muhdas opo mu'dhamu syariati, agung-agungnya syariat atau sesuai syariat apa yang dikerjakan. Wasluha lan dasare syariat, falaisa maka ora ono opo al amru al muhdas iku bibid'atin aran bid'ah. Nah maksudnya begini,
Contoh, ada suatu hal yang dilakukan, ritual ibadah lah yang dilakukan oleh seseorang. Ini tanpa sebenarnya tanpa diikuti oleh yang lain, sebelumnya juga nggak pernah melihat, tapi kita pernah mendengar atau pernah melihat dasarnya ataupun membaca dasarnya, yaitu tetap dikatakan juga bukan bid'ah karena berdasar itu. Mungkin keseharian tradisi-tradisi orang-orang Islam sekarang nggak pernah melakukan, tapi apa yang dia lakukan meskipun bukan secara tradisi tapi pernah ada dasarnya kita dengar, yaitu juga bukan bid'ah. Terus wa in kana mimma ya'ba, wa in kana lan lamun ono opo amru al muhdas iku mimma saking barang ya'ba kang nyegah atau nentang opo syare zalika mengkono ma bikuli wajhin kelawan saben-saben dalan fawa mengko utawi ma atau fawa mengko utawi al amrul muhdas iku batilun barang batal wa dolalun lan kesasar. Nah, untuk yang selanjutnya, contoh perlakuan atau ibadah-ibadah yang dikerjakan benar-benar tidak pernah kita melihat, tidak pernah ada dasarnya, tidak pernah ada ulama yang melakukan, baru itu dinamakan batil atau batal atau bisa juga dikatakan bid'ah itu. Contohnya baru-baru ini ada itu di Tulungagung. Jadi Tulungagung itu beberapa tahun ini ada ya seorang yang ngaku-ngaku ulama lah, sama kayak dulu pas waktu 2009 juga ada. Namanya dulu di Malang Liana Eden itu. Orang mualaf tapi langsung langsung Islam, setelah itu membuat ibadah sendiri. Pernah ngaku jadi malaikat Jibril juga. Nah, ini orang yang dari Tulungagung ini ngaku-ngaku ulama, terus sama pengikutnya sholatnya itu sholat dengan bahasa Indonesia. Jadi mulai dari awal takbir Allahu Akbar diganti Allah Maha Besar, Alhamdulillah segala puji bagi Allah sampai akhir. Nah, ini baru yang dinamakan bid'ah. Soalnya apa? Kalau secara syariat, secara fikihnya, orang kalau nggak bisa baca Al-Fatihah dalam sholat, ya baca surat yang kadarnya sama dengan Fatihah. Contoh Fatihah 7 ayat, ya berarti cari surat lain yang 7 ayat. Kalau nggak bisa baca Fatihah. Kalau nggak bisa lagi bagaimana? Ya diam, ngikuti imam saja, pokoknya diam. Nah, itu sudah dianggap sah. Tapi kalau kau malah langsung loncat terjemahan, ya itu tidak diperbolehkan, karena sholat itu ya barang krusial. Apa yang dilakukan Nabi harus diikuti. Mana Nabinya pakai bahasa Arab, ya harus bahasa Arab, nggak boleh bahasa Indonesia. Itu dulu pelakunya namanya Liana Eden, sama yang baru-baru ini di Tulungagung itu. Nah, yang kayak gitulah yang dinamakan dengan batilun wa dolal atau tidak diterima oleh syariat. Terus wa in kana mimma tarajaat fihi al adilatu wa tanawalathu asyubhatu. Wa in kana lan lamun ono opo al amrul muhdas iku mimma setengah saking barang tarajaat kang wolak-walik fihi ing dalema opo al adilatu piro-piro dalil. Wa tanawalathu lan merkoleh ingma opo asyubhatu syubhat. Wastawat lan dadi podo fihi ing dalema opo alwujuhu piro-piro wajah tu birot mengko den wilang-wilang opo wujuhuhu piro-piro dalane ma. Nah, sedang selanjutnya yang juga dikategorikan bukan bid'ah di sini adalah ketika ada suatu hal ibadah ritual baru tapi dalilnya itu bersimpangan. Atau dalilnya ini benar-benar ada dalilnya, contoh hadis ataupun bisa jadi kalamnya ulama lain lah. Ini orang melakukan ibadah tapi satu ibadah yang dilakukan itu ditentang oleh ulama lain juga diikuti oleh ulama lain. Cara mudahnya gambarnya begini. Cara mudahnya, contohnya tahlil saja lah. Contoh tahlil saja. Contoh baca Quran dihadiahkan ke orang meninggal. Jadi kalau Nahdlatul Ulama itu memiliki aimatul arba'ah, 4 imam. Salah satunya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi sama Imam Maliki. Walaupun mayoritas kebanyakan mengikutinya Imam Syafi'i. Kalau secara pendapatnya beliau-beliau itu berbeda-beda. Contoh Imam Syafi'i lah,
Untuk urusan kita membaca tahlil, yasin dan sebagainya, pahalanya diberikan ke orang meninggal, itu secara Imam Syafi'i enggak sampai. Kalau menurut Imam Syafi'i enggak sampai, tapi yang lainnya selain Imam Syafi'i itu sampai akhirnya kita mengikuti salah satu dari tiga itu. Itu maksudnya ya gitu. Kalau ada perdebatan itu tidak diperbolehkan, ini ada yang memperbolehkan, tapi itu yang kita lakukan tidak dikatakan bid'ah karena sudah ada yang melakukan ulama lain selain Syafi'i. Jadi NU itu kebanyakan warganya ikutnya ya madhab Imam Syafi'i. Cuman ada suatu kasus ketika ada hal-hal yang tidak memungkinkan, ya boleh mengikuti imam yang lain, karena di NU sendiri ya mengikuti madhabul arba atau 4 imam itu. Beda kalau sodakoh pahalanya ditunjukkan kepada orang tua. Contoh kita sodakoh, saya niati sodakoh pahalanya untuk orang tua saya yang telah meninggal. Nah itu semua imam sepakat sampai. Tapi kayak tadi ya, bacaan-bacaan pahala tahlil dan sebagainya itu yang sah menurut 3 imam selain Imam Syafi'i malah. Boleh kita mengikuti salah satu dari semuanya asal tidak sembrono atau talfek, itu tidak memanfaatkan. Itu ukuran yang pertama. Untuk ukuran kedua, al-mizanu utawi ukuran asani kang nomor loro iku itibaru qaidil aimati, milang-milang piro-piro pedomane piro-piro imam. Wasalafil ummati lan orang-orang terdahulune umat, ulama-ulama terdahulune umat, al-amilina piro-piro kang ngamal kabeh bitoriki sunnati kelawan dalane sunnah. Fama mengko utawi pendapat kholafaha kang nulayani opo ma ing qaidul imam bikulli wajhin kelawan saben-saben dalan, fala ibrata maka ora dianggap iku maujud bihi kelawan ma. Terus kadar ukuran yang kedua bagaimana setelah mengikuti Nabi sahabat, yaitu mengikuti para imam yang 4 itu, ataupun mengikuti selanjutnya adalah ulama-ulama terdahulunya orang-orang Islam. Jadi murid-muridnya Imam Syafi'i, terus muridnya Imam Syafi'i dan sebagainya. Nah, wama utawi ajaran wafako kang sesuai opo usuluhum dasare pemikirane a'immah atau para imam, fahuwa mengko utawi ma iku hakun bener, wa ini ikhtalafu senajan beda-beda pendapat opo sopo a'immah fihi dalem far'an saking arah sawangane wa aslan lan saking arah dasare. Nah meskipun sekali lagi dari keempat imam itu meskipun beda-beda pendapat. Contoh Imam Syafi'i lah gampangnya kunut. Imam Hanafi enggak kunut. Terus Muhammadiyah enggak kunut. Bukan berarti kok Muhammadiyah terus bid'ah, enggak. Karena Muhammadiyah juga mengikuti Imam Hanafi. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i jadi kita kunut. Tapi Muhammadiyah ikutnya Imam Hanafi ya berarti tetap mereka juga bukan kok ahli bid'ah tapi tetap ahli sunnah. Kayak contoh biasanya orang-orang yang haji itulah, kayak di Indonesia mayoritas Syafi'i ya, jadi sholat ya pakainya Al-Fatihah dengan basmalah. Tapi kalau orang-orang di Timur Tengah, contoh di Arab Saudi sendirilah, mereka kebanyakan madhabnya Imam Malik. Imam Malik salah satunya adalah ketika baca Al-Fatihah tidak mewajibkan bacaan basmalah, karena menurut beliau basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Akhirnya kalau sholat di Arab jamaah ya langsung begitu takbir kabiro terus langsung alhamdulillahirabbil alamin tanpa basmalah. Nah, itu masa orang Arab ahli bid'ah kan enggak, karena mereka imamnya beda dengan kita yang kebanyakan Syafi'i ya. Seperti itu. Jadi meskipun beliau dari keempat itu beda-beda, kita mengikuti A beda dengan B, kita mengikuti C beda dengan si A. Tapi asalkan kita mengikuti salah satu dari 4 imam itu, ya tetap perbuatan kita tidak dikatakan bid'ah, tetap kita melakukan sunnah itu, maksudnya seperti itu. Fakullun yatabi aslahu wallahu alam bis shawab. Al-Fatihah.
Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.